Semangat pagi di hari Senin Advent ketiga 14 Desember 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kita menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai persekutuan doa di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Angel temen tuturanmu, angel temen. Wes angel. Demikian yang sering kali kita dengar di WA grup yang diunggah, diteruskan oleh beberapa teman tentang perilaku seseorang yang memang unik. Dalam bahasa Indonesia sulit betul engkau diingatkan. Memang sulit. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah memberitahukan kepada para murid bahwa Elia sudah datang untuk mempersiapkan umat dalam menyambut kedatangan Anak Manusia. Tetapi mereka memang sangat sulit untuk diingatkan guna persiapan yang dimaksud. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kepada kita tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu. Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13 yang demikian kesaksiannya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil hari ini merupakan bagian kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat penampakan Yesus berubah rupa dan sedang berbincang dengan Musa dan Elia. Setelah peristiwa tersebut, Yesus memberikan pesan agar mereka ketika muridnya tadi tidak menceritakan peristiwa yang mereka alami dalam penampakan kepada siapapun. Ketika murid tersebut kemudian mengaitkan dengan pemahaman dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang Elia yang akan datang terlebih dahulu sebelum kedatangan Anak Manusia, maka bertanyalah mereka kepada Yesus, mengapa ada pemahaman demikian, pemahaman Elia akan datang terlebih dahulu sebelum Anak Manusia datang. Anggota keluarga Allah, bacaan hari ini sebenarnya menunjukkan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita.
hidup yang penuh derita digantikan dengan sukacita, hidup dan dunia yang rusak diubah menjadi indah serta ditata dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Disebutkan dalam ayat 11, Elia akan datang memulihkan segala sesuatu. Artinya Elia diminta untuk menyiapkan umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Persiapan yang dilakukan oleh Elia juga dilakukan oleh para leluhur dan para nabi lainnya sudah dilakukan. Sudah berkali-kali Tuhan Allah memerintahkan kepada para leluhur Israel untuk mengingatkan umat dan menyiapkan dunia tentang kedatangannya. Semua perintah itu telah dijalankan oleh para nabi dan para leluhur dengan sungguh dan setia. Sayangnya, umat Tuhan Allah sering mengesampingkan peringatan tersebut. Orang-orang tersebut tidak mau bersiap, apalagi menyucikan hati, padahal kedatangan Tuhan Allah tak dapat diperkirakan waktu dan tempatnya. Sebagai anggota keluarga Allah, pada masa Advent minggu ketiga ini, kita diingatkan tentang perlunya bersiap di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Bukan hanya kedatangannya dalam peringatan kelahiran Yesus yang sedang kita persiapkan. Lebih utama bagaimana kita belajar dari persiapan peringatan menyambut kelahiran Yesus itu untuk juga mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan anak manusia yang kedua kali. Sewaktu-waktu Tuhan Allah dapat datang ke dunia dan memanggil umatnya. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang justru mengesampingkan peringatan Tuhan hanya dengan menuruti dan memuaskan nafsu keinginan manusiawi mereka. Kesaksian dalam ayat 12 mengatakan, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Maka marilah sebagai anggota keluarga Allah kita menyiapkan hati yang selalu terarah kepada Allah. Mari kita menyucikan hidup dengan menepati janji, tidak kembali pada kejahatan, tetapi akan menjalani hidup dalam kesalehan dan setia dalam iman kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sembari mempersiapkan peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita juga menyiapkan kehidupan, menyiapkan hati yang terarah kepada Allah untuk menyambut kedatangan anak manusia yang kedua kali. Kita akan menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 81, baitnya pertama, kedua, dan ketiga. Oh datanglah Immanuel. Dalam berkeluh
dan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kelam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita berdoa bersama. Datanglah ya Immanuel, tebus umatmu Israel. Syukur kami haturkan kepadamu, karena hari ini kami diperingatkan oleh sabda Yesus Kristus untuk menyiapkan hati yang selalu terarah kepada Allah, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam peringatan Natal, sekaligus menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menghakimi kehidupan dunia ini. Kami boleh hidup semakin terarah kepada Allah, dan kami menemukan damai sejahtera karena Allah memperbaiki kehidupan di dunia ini. Ya Allah, tolonglah kami dalam setiap aktivitas dan kehidupan pekerjaan hari ini. Engkau berkuasa sepenuhnya. Bagian anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi, biarlah tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kebijaksanaan, Engkau memberikan tambahan kekuatan, agar ketika menghadapi berbagai kenyataan hidup tetap berharap dan menyatakan pengharapan kepadamu. Dengan demikian meyakini akan kuasa-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami tak menyerahkan anak-anak kami pada masa pendidikan dan belajar mereka, sekalipun pada situasi yang sulit seperti pandemi saat ini. Belajar dari rumah, belajar jarak jauh, belajar secara online, belajar dengan jarang bertatap muka dengan guru, tanpa pembimbingan secara langsung oleh guru. Ada kesulitan-kesulitan tertentu baik yang dialami oleh anak-anak ataupun orang tua yang mendampingi. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami menyerahkan juga para usia produktif di dalam menjalani aktivitas kerja, belajar menemukan kasih-Mu melalui aktivitas kerja mereka, belajar menemukan kasih-Mu melalui usaha mereka, di dalam menemukan pasangan hidup yang sepadan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Ya Allah kehidupan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan diri untuk peringatan Natal,
sekaligus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan segala kondisi dan keadaan di suasana pandemi ini. Kebijaksanaan tetap Tuhan tambahkan, Tuhan berikan kepada para gereja yang ada di dalam mempersiapkan hati dan diri secara utuh. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Masyarakat di dalam bekerja bersama bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, biarlah kasih setia-Mu yang ada. Demikian juga para medis di dalam menjalani aktivitas kerja sebagai garda paling depan menghadapi suasana pandemi, tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Aparat keamanan baik di kepolisian, di TNI, biarlah semua juga menjalani aktivitas hidup untuk bersama-sama bahu-membahu membangun kehidupan dalam damai sejahtera bersama. Kalaupun ada bagian-bagian dari para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan masyarakat dan setiap kelompok yang ada menjalani aktivitas dengan semau kue, tidak menggunakan tatanan yang ada untuk kebaikan bersama, kami mohonkan ampun. Kami juga mohon ampun kalau dalam kehidupan anggota keluarga Allah ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu doa-doa kami hari ini. Semua kami minta, kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan di dalam bersiap diri, menyambut kedatangan Tuhan, dan kita menerima berkat untuk menjalani kehidupan selanjutnya seperti yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.